mau tanya, Ustaz, saya seorang mahasiswa, alhamdulillah, mahasiswa mau ngaji, alhamdulillah. Nanti udah jadi tamat tetap ngaji ya? Di waktu senggang saya kerja 1,5 bulan, bisa menghasilkan 30 juta. Mantap. Apakah wajib saya keluarkan zakatnya? Wajib kawin cepat itu. Itu wajib nikah dulu. 30 juta. Ambonya mendengar 30 kok ingin nikah sekali lagi. Sementara untuk bulan-bulan ke depannya saya tak tahu apakah masih ada penghasilan atau tidak. Oh, ini zakat itu ketika sampai kalau pakai hitungan wa'atu haqqahu yawhahu mahasadi, ada dua cara penghitungan. 520 kilo gandum yang sudah kupas kulit kali 10.000, 5.200.000. Setiap kena 5.200.000 kena 10%. Tapi kalau potong biaya operasional maka kena 5%. 5.200.000 5%. 5.200.000 5%. Kalau modalnya sekali dapat macam ini, maka kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, gurunya Syekh Qardawi, pakai hitungan 5.200.000 5%. 5.200.000 5%. 5.200.000 5%. 5.200.000 5%. Nah, begitu cara menghitung kalau dapat modal begini. Tapi kalau gajinya tiap bulan, per bulan terus menerus, PNS, pegawai swasta, maka ikut perhitungan 85 gram setahun kali 500.000, 42.500.000 setahun. Kalau mau per bulan 42.500.000 bagi 12 sama dengan 3.600.000. Bagi yang berpenghasilan 3,6 satu bulan sudah kena 2,5%. Nah, begitu cara ngitungnya. Apa hukumnya ayah tak menafkahi anak padahal beliau rajin ibadah dan seorang pejabat daerah? Something wrong. Ibadah rajin, kalau dikatakan dia tak tahu agama, ibadah rajin. Kalau dikatakan dia tak punya duit, dia pejabat daerah. Kenapa dia tidak mau kasih nafkah anaknya? Ini ditanya dengan baik. Bapak kenapa tak mau kasih nafkah anak? Menurut saya itu bukan anak saya, Pak Ustaz. Berarti ada komunikasi yang salah. Kenapa Bapak tak mau kasih nafkah anak? Saya, Pak, mau menyimpan duit ini, Pak Ustaz. Sayang kalau dimakan anak saya. Istri saya kan sudah kerja. Ini mesti dimusyawarahkan, duduk bersama nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, tanya orang ini. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah dengan pikiran dia. Apa hukumnya? Yang jelas, anak itu punya hak pada diri kita. Hak anak pada diri kita, kewajiban kita pada anak. Apa dia? Makan. Setelah makan, pakaian. Setelah pakaian, tempat tinggal. Setelah pendidikan. Setelah pendidikan, perhatian, kasih sayang. Maka kasih pada anak. Kalau tidak, nanti dia menuntut kita di akhirat. Habis ibadah bapak, habis gaji bapak, habis sedekah haji bapak, diambil oleh anak. Sebesar apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum koperasi simpan pinjam? Riba. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta nanti dipinjamkan kepada anggota, bayar lebih, nanti di akhir tahun bagi hasil. Riba. Alhamdulillah Pak Ustaz, tak pernah saya ambil hasilnya, ikut berkongsi, tarik duit itu, jangan lagi tarik. Riba. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang bangkit dari kerasukan setan. Nanti di akhirat kalau nampak orang bangkit dari kubur macam orang kena penyakit ayan, kena kerasukan setan, itu makan riba. Wah, makan riba ya? Wah, lebih parah loh ini.
Rupanya sama-sama makan riba. Lalu kemudian duit riba disuapkan ke anak yang masih hijau, masih suci, masih bersih, dikenakan makan riba. Lalu makan riba tadi menutup kepala anak sehingga tak lagi bisa beramal soleh. Kenapa? Nasiyatin kadzibatin qati'ah, ubun-ubun, kotor, jahat, dosa, gara-gara nasi yang dimakan berubah menjadi darah, darah masuk ke tangkai jantung, menyembur naik sampai ke otak. Makan riba haram, haram, haram. Tiap hari istri berdoa, ya Allah, berikanlah suamiku rezeki yang halal. Mereka tulus di rumah berdoa, tapi ternyata lidahnya makan riba. Kenapa doanya tak dikabulkan? Mata'amu haram, lidahnya makan haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasih makanan haram, 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 haram. Nauzubillah. Dalam mengerjakan sholat, apakah kita boleh membaca ayat atau surat dari maju di rakaat pertama lalu mundur di rakaat? Sholat tak ada maju mundur. Misalkan rakaat pertama baca juz 10, rakaat terakhir kita baca juz 8, turun dari juz 10 turun surat, oh kok namanya ayat sungsang namanya. Rakaat pertama dibacanya kul a'udzu birabbin nas malikin nas, itu kan semip dah final. Kalau dibaca rakaat pertama kul a'udzu nas, maka rakaat kedua boleh rabi lah. Namun dulu lalu dibacanya wadduha di rakaat kedua. Ada seorang penceramah masuk Ambo kelas 3 aliyah. Siapa yang membaca, kata ustaz yang ceramah, ayat yang tidak berurutan, maka pahalanya tidak ada. Ambo penasaran, dari mana apa kok? Rupanya dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi mazhab Syafi'i, membaca ayat mesti berurutan. Tapi itu bukan hadis Nabi, itu fatwa Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhazzab mazhab Syafi'i. Tapi menurut pendapat ulama Saudi Arabia, Syekh Ibnu Utsaimin, katanya pahalanya tetap ada, cuman dia tidak beradab, tak ada adabnya terhadap Al-Quran. Maka kalau kita jadi imam, pakailah adab Al-Quran, bacalah berurutan walaupun tidak menyambung. Misalnya rakaat pertama dibacanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum, itu kan ujung Al-Baqarah. Nanti rakaat kedua pindahlah ke Ali Imran atau An-Nisa atau Al-Maidah atau Al-An'am atau terus ke ujung. Nah itu jangan pula rakaat pertama lillahi ma fis, rakaat kedua lalu baca alif lam mim zalikal, itu tak beradab namanya, adab kepada Al-Quran. Apa sering dicegah? Saya mau tanya Pak Ustadz, ya saya sering dicegah mertua pergi mendengarkan pengajian. Yang awak ceramahkan mertua memilih menantu. Rupanya berubah judul kajian, menantu memilih mertua. Kenapa kau salah pilih dulu? Sedangkan sebelumnya saya sering berjudi, berkeliaran malam, mertua diam-diam saja. Tapi sekarang sudah saya tinggalkan, malah pengajian pula dia larang. Ini mertua perlu kita Islamkan nampak. Islamisasi mertua. Saudaraku, engkau sudah hijrah, maka engkau istiqomah. Mudah-mudahan saudara kita ini istiqomah insyaallah. Kuatkan dirimu, ini tanggung jawab engkau. Mertuamu itu kau ajak pula dakwah. Tapi jangan pulang dari sini panggil bapak mertua, sikau sebentar.
neraka jahanam. Oh jangan, nanti dia marah, diambilnya anak-anaknya. Nah, kita ajak dia dengan baik. Kalau bapak tuh punya nomor WhatsApp, ada rekaman video ceramah kita, share ke dia. Bapak udah tonton video yang saya kirim? Belum. Kenapa bapak belum tonton? Paket Ambon tidak ada. Belikan dia. Kasih dia buku, ajak dia, ud'u ila sabil rabbik, ajak mertuamu ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata yang santun, wal mau'izatul hasanah, dengan suri tauladan yang baik. Kalau dia suka berdebat, wajadilhum, debat dia, tapi dengan cara apa? Billati ya ahsan, dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut. Pak, ayo kita ke masjid sholat berjamaah. Apa itu ke masjid? Itu kulit-kulit kitab aja, ambola putih kaji. Jangan gitu Pak, nanti bapak kalau mati kan sholatnya di masjid. Apa? Nanti bapak kalau meninggal dunia memangnya sholat jenazahnya di mana? Tidak usah bawa saya ke masjid. Jadi bapak mau dibawa ke mana? Mau dibakar ke tempat ke pembakaran jenazah? Sudah tak ada lagi Pak. Bapak mau ke mana? Wah, ini lama-lama dia mikir. Akhirnya jangan lupa, doa silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Malam-malam bangun, ya Allah, lembutkanlah hati mertuaku ni ya Allah. Aku menengok dia sudah terlalu jauh dari jalan Engkau ya Allah. Aku takut dia mati kafir ya Allah. Kebetulan dia sedang mengintip dari pintu. Apa solat syuruk itu Pak Ustaz? Nama wakatunya syuruk, nama solatnya isyraq. Syaratnya 3. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir di masjid mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Thumma yusalli rak'ataini, setelah itu salat sunat 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang pakai usalli, yang Muhammadiyah enggak pakai usalli. Allahu Akbar. Niat cukup di dalam hati. Dan Perti dan NU melafazkan niat. Deknya takut khawatir was-was. Kalau ada kapan waktunya setelah terbit matahari, tolong beli kalender jam yang ada 7: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak, syuruk. Lewatkan 12 menit, karena waktu matahari terbit namanya syuruk. Ketika matahari terbit, datang setan menghampiri. 2 waktu tanduk setan sampai setinggi tombak payudara rahim, diukur menurut ilmu astronomi 2 balik menit. Setelah 12 menit lewat, barulah salat sunat isyraq 2 rakaat. Kalau cukup 3 syarat, salat subuh di masjid, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, namanya isyraq. Kalau tak cukup 3 syarat, namanya duha. Duha dengan isyraq waktunya sama, tapi kalau cukup 3 syarat namanya isyraq. Pahalanya ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah, tamma, sempurna. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Status hadisnya hadisun hasan. Kami mau bentuk tulisannya, buka www.somatmorocco.blogspot.com. Download, copy, paste ke Word, print, cetak, tempel di dinding pengumuman masjid. Apa hukum nikah siri? Nikah siri kalau cukup syaratnya sah. Kalau cerita mati dia nak nikah. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 saksi, ada mahar, ada ijab, ada qabul. Cukup rukunnya nikah itu sah. Kenapa disebut siri? Karena tidak terdaftar di kantor urusan agama. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 saksi,
ada mahar, ada ijab, ada qabul. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Apa kata saksi? Sah. Sah lagi. Walaupun tak tercatat di KUA, namanya nikah siri. Tapi saya sampaikan kepada perempuan, jangan kalian nikah siri. Karena kalau kalian nikah siri, habis itu pergi laki-laki itu sampai mati kalian tak bisa nikah lagi. Habis nikah siri, pergi dia merantau ke Malaysia 10 tahun. Tak kabeh indak batali. Macam mana mau nuntut ke pengadilan? Macam mana mau nuntut? Tunggulah sampai mati. Karena tak bisa cerai. Tapi kalau nikahnya tercatat di KUA, laki-laki itu sudah diikat. Diikat dengan apa? Sirat ta'liq. Baca sirat ta'liq. Kalau saya meninggalkan istri saya 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, dia datang ke pengadilan agama, maka hakim menjatuhkan talak satu dengan membayar iwat 10.000, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Itu hanya bisa kalau tercatat di KUA. Maka jangan mau nikah siri. Jangan mau nikah siri. Laki-laki untung, dia enak saja. Ini saya bercerita ini sebagai keluarga perempuan. Karena ada jamaah perempuan. Kalau laki-laki tak saya bahas. 2. Bahayanya nikah siri. Kalau nanti laki itu mati, meninggal dunia, kebetulan istri pertamanya ada. Yang biasanya nikah siri kan istri kedua, ketiga. Menuntut dia, mana bagian tak mau istri pertama ngasih. Mana suratnya? Tak dapat. Anak nanti membuat akte kelahiran. Pokoknya banyaklah. Kalau nikah siri model begini. Sekarang banyak lagi nikah siri model lain. Wali tak ada, saksi tak ada. Dianggapnya kata nikah siri. Mahasiswa sama mahasiswi duduk di kantin. Aku nikahi engkau dengan mahar semangkok bakso. Yang jadi saksi siapa bang? Malaikat-malaikat yang bersama kita. Itu zina. Itu tak betul. Jadi kesimpulan nikah siri ini, kalau cukup rukun syaratnya maka nikahnya sah secara fikih, tapi secara negara tidak sah. Jangan mau nikah siri karena lebih banyak mudaratnya. Kenapa banyak suami nikah diam-diam? Saya nikah di misal saya nikah di Batam. Saya kemarin pergi ke Anambas, habis dari Anambas ke Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang pergi ke Dai Lingga. Anambas, Tanjung Pinang, Dai Lingga. Misalnya di Anambas nikah saya sekali, habis itu Tanjung Pinang nikah pula saya sekali, habis itu di Lingga nikah saya sekali. Sah tak nikah itu? Sah nikah itu. Secara hukum fikih sah. Pulang saya Pekanbaru, lalu saya katakan, aku sudah nikah 3 kali. Sah. Karena dua batasnya 4. 1 Pekanbaru, 1 Dai Lingga, 1 Anambas, 1 Tanjung Pinang. Sah. Karena dikhawatirkan laki-laki ini nikah, nanti anak berserak-serak tak tentu arah, nafkah tidak diberi, maka Republik Indonesia NKRI kompilasi hukum Islam mengeluarkan satu syarat. Pemerintah itu yang membuat syarat. Menikah yang kedua harus ada izin istri pertama. Formatnya yang mau nanti saya kirimkan, ada PDF. Ada bentuk PDF. Saya serius. Ada bentuk, nanti saya kasih contoh. Kira-kira kalimatnya gini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, tempat tanggal lahir, alamat, sebagai istri pertama setuju bahwa suami saya menikah sekali. Tanda tangan materi di bawah. Nanti surat itu dibawa ke pengadilan, lalu hakim menyidangkan, bertanya, hai suami pertama, hai suami, ya ini istrimu, ya bu, ya setujukah ibu bapak ini menikah lagi? Ya, mana suratnya? Kalau setuju baru sah. Itu dibuat negara supaya laki-laki jangan semena-mena. Tapi laki-laki ini takut, maka dia diam-diam. Itulah asal usul nikah siri, nikah diam-diam. Jadi kesimpulannya, suami yang nikah diam-diam itu karena takut. Kenapa dia takut? Bini itu garang. Coba ibu baik-baik aja, pasti dia tak diam-diam.
Apa yang kami lakukan kalau istri suka marah? Ini nampaknya yang menulis ini suami yang tertekan. Apa yang kami lakukan kalau istri suka marah? Bapak kenapa macam kehilangan akal? Dulu pandai bapak merayu, ya. Sekarang ini kenapa macam bodoh? Coba balikkan memori masa lalu. Balik. Cumana dulu bisa menikah dia? Oh adinda, kolah bulan, kolah bintang, setengah napas pun pergi. Coba balik. Jadi kita ini perlu mengulang masa lalu karena sudah terlalu lama bersama, mungkin hilang error ya. Nah tuh, pergilah jalan-jalan, pergi ke jembatan Barela. Nah, tegak bersama, tengok-tengok ke bawah. Jangan tulangan, jangan. Ustaz, saat ini banyak masjid yang menutup pintu hingga tak boleh i'tikaf. Gimana menasihati pengurus masjid? Pak Ustaz, masjid ini bukan punya kita. Wa annal masajida lillah. Masjid ini punya Allah. Ini masjid bukan punya kita. Pengurus itu diberikan amanah untuk menjaga, melestarikan masjid. Oleh sebab itu masjid jangan sampai dikunci, tutup pintu sampai orang tak bisa sholat. Tapi kalau dibuka Pak Ustaz, nanti khawatir datang maling mencuri. Itulah makanya dipasang jeruji-jeruji besi. Nanti datang maling mencuri, mencongkel, merusak. Nanti kalau dibuka datang orang tidur-tiduran, dipasang security, dipasang CCTV, dituliskan dinding, silakan sholat di masjid, jangan tidur di masjid. Nanti kalau kalian tidur di masjid, masjid ini bau hantu, bau air liur basi. Jadi kita ini cari jalan tengah, win-win solution, jalan tengah. Menutup rapat sampai orang tak bisa i'tikaf tak boleh, membebaskan sampai masjid kotor juga tidak. Maka jalan tengah, dicari cara teknis yang tepat. Bagaimana masjid tetap bisa dijadikan orang sebagai tempat i'tikaf. Saya bangga kalau kita pergi. Saya dari Pekanbaru ceramah ke Bagan Siapiapi 7 jam, ceramah ke Indragiri Hilir Tembilahan 7 jam, mampir kiri kanan masuk, masjid tetap dibuka, dikunci rapat-rapat, tapi dia tetap bersih. Banyak masjid model begitu. Ada masjid-masjid yang selalu saya tempat berhenti, masjidnya bagus. Nah begitu semestinya masjid. Nah ini kunci. Berapa kali juga kami mau mampir, kunci. Salat subuh kami azan sampai situ kunci. Tak boleh dibuka waktu sholat. Kenapa tak ditulis saja Masjid Al-Ikhlas, buka hanya Jumat saja. Berikan saya kami semua nasihat Pak Ustaz. Dari tadi udah nasihat aja. Mohon dijelaskan bagaimana hukum dan solusi bila kita memberikan uang kepada orang tua untuk kebutuhan sehari-hari, tapi dipakainya untuk berjudi. Dulu selalu dikhawatirkan kenakalan anak muda, kenakalan remaja. Ternyata yang dari banyaknya pertanyaan saya tangkap dari mulai tadi malam, kenakalan orang tua. Tadi malam ada kertas yang masuk, bagaimana emak ayah kami tak sholat. Ini sekarang berjudi pula. Ini yang tak sholat tadi malam dengan yang berjudi ini jangan-jangan sama pula orang. Boleh tak sholat berjudi pula. Hai orang tua-tua, hai orang tua, anak kalian sudah ngaji, anak kalian sudah tobat, anak kalian sudah jadi remaja masjid, tak malukah kalian? Gara-gara kalian dia lahir ke atas dunia ini, mestinya kalian yang menjadikan contoh yang baik-baik, mestinya kalian yang membimbing dia, mengajak dia ke masjid. Kalian pula yang berjudi, kalian pula yang tak sholat. Kalian ini orang tua bangka sudah mau jadi makan cacing tanah. Kenapa tak juga ingat taubat? Dan nanti putarkan pengajian subuh ini ke telinga dia. Tapi jangan lupa doakan orang tua ini supaya dikirimkan Allah angin hidayah ke dalam hati dia. Mohon doa UAS guru kami untuk guru kami. Mohon doa guru kami. Mohon doa untuk guru kami yang hari ini berulang tahun. Ada guru yang ulang. Nanti di akhir majelis kita doa.
Mana yang lebih wajib dilakukan? Kurban atau akikah? Kurban tak wajib, akikah tak wajib. Saya bilang kurban wajib. Akikah hukumnya paling tinggi sunat muakkad. Kurban hukum kurban sunat muakkad. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Kurban sunat muakkad. Yang mengatakan kurban wajib cuma satu, mazhab Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Hanafi wajib. Kita Syafi'i. Untuk Syafi'i. Tidak ada lagi. Apabila orang tua kita belum mampu untuk melakukan akikah, bolehkah anak tersebut akikah sendiri? Boleh. Mana dalilnya? Aqwa an-nafsi ba'dama bu'itha nabiyyan. Nabi mengakikahkan dirinya sendiri setelah jadi nabi. Kata Syekh Albani, hadis itu sahih. Mazhab Syafi'i buka pendapat Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676. Imam Nawawi berkata, boleh mengakikahkan diri setelah dewasa kalau punya duit. Bapak tak ada duit dulu waktu kecil, orang tua belum mengakikahkan, ibu belum akikah, sekarang ada duit, balik dari sini beli kambing. Nanti siang saya datang, saya mesti lama lagi sini. Saya balik hari Ahad pagi. Siapa yang mau akikah, akikahlah. Nanti siang kita makan kambing, nanti malam makan kambing, besok pagi makan kambing, hari Sabtu makan kambing, sampai pagi Ahad yang mau akikah, akikah. Boleh. Tapi kalau sudah umur 40-30, akikah saja. Jangan minta cukur rambut pula. Jangan minta ganti nama pula. Yang parahnya minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayano. Kau sangka yang diayun cucu, bukan nenek itu dulu. Sebelum almarhum adik saya meninggal dunia, beberapa hari sebelum kejadian itu dia bercerita, katanya ada sesosok mata tajam menengok dia, berpakaian jubah, sehingga dia ketakutan, lari pontang-panting. Sementara yang lain tak ada menengok dia. Kira-kira siapa itu Pak Ustaz? Mana saya tahu? Datang, Nabi sedang duduk. Ini Nabi sedang duduk nih. Nabi sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang seorang laki-laki, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tapi tak ada orang yang kenal. Ditempelkannya lututnya ke lutut Nabi. Duduk rapat, bersatu lututnya dengan lutut Nabi. Lalu orang itu bertanya, apa kata dia? 3. Ma huwal iman, ma huwal islam, ma huwal ihsan. Apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Selesai itu orang itu pun pergi. Nabi bertanya kepada Umar, Umar, dengar baik-baik, dengar baik. Umar, kau tahu tak tadi itu siapa? Umar, tahu tak tadi yang datang itu siapa? Kata Umar, aku tak tahu. Kata itu tadi yang datang itu Jibril alaihissalam. Apa yang mau saya sampaikan dari hadis ini? Bahwa Umar bin Khattab pun tak tahu bahwa itu malaikat. Bisa pula sekarang orang tahu aku tadi jumpa malaikat. Kalau ada orang sekarang ngaku jumpa malaikat, antukan ke malaikatnya. Umar aja tak tahu itu malaikat. Nabi Musa, nabi-nabi kalau tidak dikasih tahu Allah tak tahu. Dia tak tahu itu malaikat. Ngaku berjumpa malaikat adalah dusta di atas dusta bohong, kecuali Allah Ta'ala memberikan ilham baru. Jadi kalau saya kata, mungkin yang memakat kau dengan mata. Kalau jin mungkin, jin mengaku-ngaku. Jadi kalau kita sedang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiba-tiba datang, hai Abdul Somad, berhentilah kau berzikir, dosamu sudah kuampuni, kau tak usah lagi sembahyang, kau sudah kuangkat jadi wali. Setan itu.
Kenapa? Karena bisikan yang membuat lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti pas mau sakratul maut, siapapun yang datang, bagaimanapun jubahnya, bagaimanapun tajam matanya, apapun yang datang, kalau dia melalaikan daripada Allah, jangan ikut. Itulah mengapa kita mesti banyak berzikir, supaya kita dibimbing Allah Ta'ala, ditolong oleh para malaikat yang punya jimat-jimat, yang rajin ke dukun, yang berkawan sama jin hantu setan, yang masih memberikan sajen-sajen. Berhentilah, karena kalau kalian tak berhenti, nanti pas mau sakratul maut dia datang menyesatkan, menyebabkan mati su'ul khotimah. Yang masih megang keris-keris kecil disimpan untuk supaya perkasa, yang masih pakai cincin-cincin ada jin di dalam, buang, campakkan ke laut luas di Batam, campakkan ke laut. Yang masih megang-megang keris masih ada di rumah, di dalam keris itu ada, Ustadz kemarin kerisnya 3 di rumah, ada kerisnya 3, satu dari Jogja, satu dari Masjid Jogokarian, satu dari Lembaga Adat Melayu Riau waktu penobatan Datuk, ada, tapi tak ada jinnya di dalam. Saya sekedar suka saja. Cincin Ustadz, cincin saya 100 ada di dalam. Setiap saya pergi dikasih jalan, kasih. Yang saya pakai 1, yang lain banyak. Tapi tak ada jin-jinnya. Nah, kalau masih berkawan sama jin, berkawan sama hantu, masih berkawan sama setan, berhentilah, buang, campakkan. Nanti dia datang waktu mau sakratul maut menyesatkan. Berkawanlah sama ulama, berkawanlah sama kiai, berkawanlah sama buya, yang ketika berkawan sama dia mendekatkan kepada Allah, mati kita husnul khotimah. Ustaz ini marah atau lapar? Campur antara dua. Sebelum menikah, ridho Allah, ridhonya orang tua. Sesudah menikah, ridho Allah, ridho suami. Jika suami minta dilayani, sementara orang sedang azan sholat, mana yang didulukan Pak Ustaz? Ini menunjukkan laki kau Fir'aun. Laki Fir'aun. Ini contoh laki Fir'aun. Kalau laki itu soleh, pasti dia udah ke masjid duluan. Belum azan dia udah ke masjid. Makanya anak gadis-gadis ibu ku sampaikan sama ibu-ibu, kalian nikahkan anak kalian sama laki-laki yang soleh. Jangan kalian tengok mobilnya mewah, jangan karena dia PNS. Akhirnya di situ orang azan, di situ dia minta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ dia minta. Kenapa dia tak ke masjid? Ini contoh. Ke masjid, laki-laki yang soleh sholatnya di masjid, laki-laki yang soleh sholatnya di masjid, makanya akan datang. Yang lalu apa boleh buat, yang lalu dah berlalu, tak bisa lagi. Jadi ini gimana nih Pak Ustaz? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khaliq. Ibu kenapa tak pakai jilbab? Suami saya nyuruh. Ibu kenapa rambutnya sampai 3 warna merah, kuning, kelabu? Suami saya nyuruh. Kan surga di bawah tapak kaki suami Pak Ustaz. Suami yang bagaimana? Suami yang bagaimana? Itulah makanya di Malaysia sebelum orang menikah itu ada namanya kursus perkahwinan, supaya orang tahu sebagai laki-laki muslim apa hak dan kewajibannya. Istri itu kewajiban suami ada 5. Ibu-ibu ingat ini, 5 hak ibu, kewajiban suami. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Ketiga, kasih tempat tinggal. Keempat, kasih pendidikan. Kelima, kasih perhatian. Mestinya istri itu dididik, diajak sholat, bukan dilalaikan dari sholat di awal waktu. Nah ini penting, sangat penting. Jadi taat kepada suami itu kalau taatnya itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Apa pendapat Ustaz dengan uang fee jasa? Saya berikan satu nama orang ingin kredit motor ke marketing, terus saya menuntut sejumlah uang kepadanya. Saya berikan satu nama orang, ini beli motor ke kamu, nanti kasih saya fee. Itu kan aturan perusahaan, itu memang diatur.
Siapa yang membawa pelanggan customer ke sini akan diberi sekian persen. Maka ketika dia menuntut, dia bukan menuntut fee, dia menuntut haknya. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati menuntut haknya, maka dia mati syahid. Itu sudah diatur. Siapa yang membawa pelanggan, maka dia akan mendapatkan sekian persen. Maka itu hak dia. Menuntut hak hukumnya boleh. Kemarin saya ada dengan ceramah di masjid, katanya di saat kita mau cebok ada doanya yang harus dibaca, sementara dalam kamar mandi kita tak boleh baca dalam kapan berniat wudhu. Berniat wudhu waktu mengucap bismillah. Pas mengucap bismillah di situ niat wudhu. Di dalam kamar mandi ada WC, mana boleh sebut bismillah? Bismillah haram, kan ada WC. Jadi dalam hati, bukan kerak. Apa bunyinya? Mana berbunyi dalam hati? Pasangnya, nawaitu raf'al hadasil aswari listibahati sholati fardu alayya lillahi ta'ala. Kalau mandi besar, nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardu alayya lillahi ta'ala. Tak boleh itu dilafazkan lillahi ta'ala. Mana boleh ada WC? Menyambut salam aja tak boleh. Nabi 3 kali mengucapkan salam, dia tak sambut. Assalamualaikum, diam. Assalamualaikum, diam. Assalamualaikum, diam. Setelah keluar baru dia sambut. Waalaikumsalam. Yang pakai cincin. Jadi sekarang saya tengok banyak anak muda pakai cincin Muhammad Rasulullah. Banyak dijual Muhammad Rasulullah. Itu kalau dipakai tak boleh masuk WC. Dipakai masuk ke WC. Nabi cincinnya Muhammad Rasulullah. Kalau mau masuk WC dilepasnya, letaknya masuk dia ke dalam. Keluar dia ada lagi. Kita jangan. Di tangan aja kadang hilang. Lagi sampai tinggalkan di pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.